Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang kenapa bisnis online itu banyak membuat orang takut. Nah, di sini Sirtiman sarankan ya. Ya, ini boleh dicoba sih untuk yang mau bisnis online itu. Coba ikut nonton acara UKUK atau tes uji nyali seperti itu ya, nonton aja deh, nggak usah tes uji nyali beneran ya. Ini kenapa gitu, ini biar melatih kita melawan rasa takut gitu. Kalau takut, ibaratnya takut ngelihat hantu atau yang serem-serem kan, kalau ngelihat yang baju putih rambut panjang suara ketawa, itu kan kita benar-benar rasa takutnya mendalam ya, rasa takutnya mendalam gitu loh, sampai-sampai ya mungkin nutup mata, mungkin nutup telinga. Itu benar-benar rasa takut gitu, rasa takut yang beneran. Nah, kalau rasa takut yang beneran, benar-benar takut aja udah bisa diatasin, apalagi kalau ikutan bisnis online. Rasa takutnya ini, sebenarnya rasa takutnya nih bukan takut gagal atau takut berhasilnya. Ya banyak orang takut gagal gitu. Kalau gagal ini kan malu. Tapi banyak orang juga takut berhasil gitu. Ya kalau berhasil ini, pertama ya orang itu sebenarnya dia kebanyakan nggak mau lepas dari zona nyaman ya. Kalau berhasil berarti dia benar-benar meninggalkan apa yang dia udah ya stay, enjoy gitu, happy, itu harus ditinggalkan semua gitu. Ya kalau bisnis online itu kita harus, ya namanya mau sukses di antara orang rata-rata ya, kita harus meninggalkan mereka semua gitu. Ya kita bisa enjoy di antara orang rata-rata ya, teman, saudara, ya bisa nongkrong, ngopi, ya pokoknya nyantai atau malah mager. Nah, ini yang bahaya. Nah, kalau kita sukses bisnis online, itu kita untuk keluar dari perangkap, ya bukannya perangkap ya, dari zona itu, dari lingkungan itu tuh susah gitu. Kalau keluar sedikit, ya kita nanti dibilang sombong, dibilang nggak kompak. Ya namanya sering ketemu, mungkin sering ngegrup, sering arisan, tiba-tiba kita memilih jalan mau sukses bisnis online tuh. Jadi kayak apa ya, kayak orang pengen kaya gitu, kayak orang pengen naik haji, orang pengen jadi sultan seperti itu. Ya inilah apa sih yang jadi tembok penghalang ya. Ya banyak yang nggak bisa keluar dari zona nyaman ini gitu. Padahal mah ya semua orang dalam hati kecilnya pengen bisnis online sukses, nggak capek dari rumah cari duit, ya ngerjainnya sebentar, persiapannya awal-awal, tapi selebihnya nyantai seperti itu. Bisa outsource, bisa orang lain yang ngerjain, bisa dikerjakan sambil jalan-jalan ke Bali atau ke luar negeri, ke Bangkok, ke Korea. Semuanya bisa dilakuin kalau memilih bisnis online gitu. Kita bisa jadi pribadi yang justru yang lebih menikmati hidup gitu. Bisa banyak ketemu keluarga, bisa jalan-jalan ke tempat wisata yang indah-indah. Nah, itu sebenarnya harga ya, hadiah yang dijanjikan kalau bisnis online gitu. Dibanding cuma menjaga agar teman-teman nggak musuhin mereka, nggak bilang sombong, nggak lain-lain lah. Toh nanti kalau udah bisnis online sukses, kita bisa sharing, kita bisa nolong yang lain, tetangga-tetangga atau teman-teman yang kesulitan keuangan, kesulitan ya cara gimana biar survive di era
Ya lagi pasca pandemi ini segala sesuatunya susah, bisnis offline susah, cari kerja susah, mau mau ngelamar juga keluar modal, beli 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 apa kertas dan fotokopi dan lain-lain, alat-alat tulisnya, belum ngongkos kalau interview. Ini semua ya sebenarnya orang nggak harus menjalani yang hal-hal yang udah tahu susah gitu loh. Di bisnis online itu lebih simpel. Ada pertanyaan, bisnis online apa bisnis online enak mana? Ya Setiman jawab, enak bisnis online, bisa jualan dapat duit tanpa harus mikirin gudang, mikirin belanja produk fisik, mikirin karyawan, bayar gaji ya pokoknya yang bantuin bisnisnya itu. Di sini bisa dilakukan sesuai sendiri atau kemampuan. Kalau misalnya bisnis online bisa kolaborasi, ngajak teman-teman, ngajak blogger kerjasama, entah itu tukeran link, tukeran produk dan lain-lain ya, bukan tukeran produk tapi saling merekomendasikan, seperti itulah biar penjualannya meningkat dan mendapat kepuasan dari pelanggan, seperti itu. Nah, di sini ya himbauannya agar itulah kita harus tes uji nyali dulu biar ngelawan rasa takut gitu. Ya terserah berbagai cara mau tes uji nyali, dari yang takut sekalipun ngelihat hantu. Nah, biasanya kalau ada di situ udah mulai berani, ya kayak anak SD aja, pertama takut, mulai SMP dia tertantang. Gue nggak boleh takut selamanya gitu. Gue sebentar lagi mau dewasa gitu, ya mau remaja, mau gede. Kalau gue takut ya ini repot, gue kemana-mana nanti mau kencing takut. Nah, ini ada panggilan untuk melawan rasa takut, seperti itu. Nanti di bisnis online juga begitu, karena takut gagal, takut dicemooh, yang jelas takut sukses ya, takut capek, takut dijauhi orang-orang, takut dibilang sombong, dibilang ya mau kaya sih, seperti itu. Orang-orang rata-rata ya seperti itu berpikirnya. Ya kalau perbedaan orang sukses sama orang rata-rata ya jelas gitu. Orang sukses ini dia nggak banyak, dia mengalahkan orang yang rata-rata gitu. Nah, di sini kita harus bisa ya mengupgrade diri. Kalau masih di zona itu ya kita harus belajar, nambah ilmu, nambah pilihan model bisnis, nambah mengasah skill, keterampilan, ya seperti itu. Ini namanya berusaha, berjuang, biar kitanya juga jangan dijadiin apa sih, ya bebek dungu atau apalah. Orang nawarin info bisnis ini ikutan, awalnya dapat seneng, lama-lama dibabat habis modalnya gitu, dan ya pokoknya perusahaannya tutup, hilang, duit kita ambles, seperti itu. Nah, di sini kita butuh namanya belajar. Nah, inilah namanya belajar toh. Kadang orang apalagi kalau yang udah kerja, ngapain juga gue harus belajar lagi gitu. Nah, di sini ya namanya kita hidup ya, kita terus belajar ya, belajar beradaptasi sama lingkungan, sama dunia, keadaan dunia sekarang, perekonomian sekarang, pebisnisan sekarang, ilmu marketing zaman sekarang gitu. Kalau sekarang udah mengarah ke online, dunia online udah meningkat, penggunanya udah meningkat 30-60% dibanding dulu. Ya kita pilihannya mau tetap tinggal di gua atau keluar dan ya hidup di alam bebas gitu. Kalau kalau nggak ini ya tinggal di gua aja istilahnya. Ya nggak berani untuk bisnis online ya di rumah aja, jualan dari rumah, ngarepin orang lewat,
ngadepin ya namanya jualan dari rumah itu ya ada untung ada rugi. Pertama nggak keluar banyak ya sewa-sewa, kedua ya bisa sambil ketemu keluarga. Cuma ketiga ada ini nih, bukan ketiga ya, ada kerugian terutama dari orang-orang sekitar. Kalau bisnis dari rumah ini bisnis yang model jualan ya, yaitu mereka biasanya kayak benalu gitu loh. Mereka minta disubsidi, mereka bilangnya ngutang tapi ya emang niat nggak bayar, seperti itulah gitu. Mereka emang licik ya, banyak orang-orang seperti itu gitu. Ya misalnya kalau jualan pulsa atau jualan warung banyak orang utang, jualan sayur banyak orang utang, dan ini ya menjadi momok gitu loh ya. Orang utang, kita untungnya aja satu barang aja mungkin 10 atau 20% gitu loh. Dan orang utang kadang sampai 3-4 barang. Ini logikanya modal kita tuh udah diambil mereka duluan, modal dan untungnya gitu. Gimana kita mau, apalagi dia nggak mau bayar itu, gimana kita mau ngelanjutin usaha. Nah di sini ya makanya bisnis online itu menghindari resiko yang seperti itu. Istilahnya dikit dulu tapi nanti besar, yaitu terserah deh. Kalau modalnya, pendapatannya udah besar, modalnya banyak, membuka di online itu udah kuat. Kalau ada yang ngutangin, kalau ada yang licik seperti itu, ya itu udah kita punya backup dana cadangan lah gitu. Ya namanya ya seperti itulah namanya dunia nyata ya. Kita pengen bisnis, rencananya bagus, perencanaan, manajemen, umpan balik dan lain-lain, tapi kenyataannya pas di lapangan, di jalanan ketemu orang-orang yang mau menghancurkan segala impian seperti itu. Ya sama juga kalau di bisnis online seperti itu. Kita memilih bisnis online, tetangga mungkin akan sirik gitu loh. Ini orang bilangnya merah tuyul, ini orang nipu dari online nih, orang macam-macam itu namanya tetangga ya. Mereka ya emang seperti itu gitu. Negative thinking ya, itulah makanya orang rata-rata kita jangan ikut ke zona yang itu. Seharusnya kita harus lepas dari mereka, harus bisa jadi contoh teladan buat mereka biar mereka bisa maju. Emang tugas kita tuh yang memajukan ya di sekitar kita gitu. Kalau kitanya sukses dan orang sekitar ini belum sukses, kitanya menutup diri, nggak ada toleransi, nggak ada tenggang rasa, tolong menolong, nggak mau sharing, itu kita belum sukses namanya, seperti itu. Nah di sini ya diharapkan kalau cuma melawan rasa takut itu sebenarnya ya itu hal yang harus dilakukan di awal-awal aja ya. Selebihnya memang banyak yang harus dilakukan. Kita harus belajar, kita harus gagal, kita harus sharing, kita harus ya mencoba terus, berusaha terus mencapai target seperti itu. Oke, jadi kalau ada yang bertanya seputar bisnis online atau cara biar memang sukses bisnis online, seputar bisnis online, pokoknya daftar ini, daftar itu, apa hal yang harus dihindari dan lain-lain, ya silakan tulis di kolom komentar gitu. Ya teman ya berusaha aja lah sharing pengalaman pribadi, itu aja. Oke, jangan lupa guys jempolnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.